Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua adik-adik. Pada hari ini kita akan melanjutkan dari perkenalan irigasi pada waktu sebelumnya. Adik-adik, di sini akan Ibu lanjutkan tentang peta-peta sawah. Ini adik-adik mungkin sudah melihat ya, ada gambaran tentang peta-peta sawah. Ya, di sini belum selesai dikerjakan peta-peta sawah ini. Sebelumnya adik-adik harus terlebih dahulu untuk menentukan dalam tranches atau titik ketinggian daripada sawah tersebut, adik-adik harus melihat dulu peta kontur. Di sini bisa dilihat berapa peta konturnya ya adik-adik ya. Belum ditentukan di mana peta-peta sawahnya, belum ditentukan juga saluran-saluran primer, sekunder, tersier, dan jembatan atau pemukiman. Baiklah, untuk akan Ibu lanjutkan, nanti akan diberikan contoh secara ringkas pengerjaan daripada peta sawah. Untuk peta sawah biasanya yang dikerjakan adik-adik itu adalah dimulai dari peta-peta tersier, di mana peta-peta tersier ini merupakan unit peta tanah terkecil dengan ukuran 50 sampai 100 hektar dengan batas seperti jalan, kampung, saluran pembuang, lembah, dan berbatasan langsung dengan saluran sekunder. Itu ya adik-adik, jadi dimulai dengan peta yang terkecil dulu, baru nanti ke sekunder primer. Kemudian ada sistem tata nama atau nomenklatur. Pada sistem tata nama nomenklatur ini adik-adik juga bisa nanti awalnya melihat dari peta tersier tadi dibagi menjadi peta kuarter. Itu diberi nama sesuai dengan peta rotasi, diikuti dengan nomor urut menurut arah jarum jam. Nanti adik-adik melihatnya ke situ ya. Kemudian peta rotasi itu diberi kode A, B, C, dan seterusnya menurut arah jarum jam. Pada saluran irigasi kuarter diberi nama sesuai dengan peta kuarter. Ya. Sesuai dengan peta kuarter yang dilayani tetapi dengan huruf kecil. Misalnya A1, A2, dan seterusnya. Kemudian saluran pembuang kuarter diberi nama juga sesuai dengan peta kuarter yang dibuang airnya. Diawali dengan namanya bisa saja DK atau DKA1, DKA2, dan seterusnya. Kemudian saluran pembuang diberi kode biasa juga dengan DT1, DT2, juga menurut arah jarum jam. Kita lihat ya adik-adik ya. Nah inilah dia sistem tata nama, biasa juga disebut nomenklatur ya. Nah, tapi di sini sistem tata nama, peta rotasi, dan kuarter. Jadi A1, A2, A3, kemudian B1, B2, C1, C2, C3. Inilah sistem tata nama, peta rotasi, dan peta kuarter. Dan adik-adik bisa melihatnya di sini bagaimana adik-adik nanti menentukan cara perhitungan yang di mana dimulai. Kemudian perencanaan peta tersier. Pada perencanaan peta tersier ini terdiri dari beberapa kegiatan. Pertama menurut layout dan trase jalan. Jadi trase jalan itu yang tadi masih ada peta ya, yang masih kosong, yang hanya nampak adalah konturnya saja.
Kemudian menentukan muka air rencana. Jadi dalam saluran nanti ditentukan tinggi rencananya berapa ya dalam misalnya dari peta tadi. Ketiga, merencanakan dimensi saluran. Saluran itu didapat nanti setelah penentuan peta sawah yang terlebih dahulu kita tentukan. Itu untuk misalnya tahap-tahap perencanaannya. Jadi harus ada dimensinya. Keempat, merencanakan box bagi. Jadi kita harus mengetahui itu merencanakan bangunan-bangunan baginya atau box baginya. Kemudian kelima, merencanakan bangunan pelengkap. Pada bangunan pelengkap ini nanti kebutuhannya adalah untuk melengkapi ke saluran atau ke peta mana yang akan diairi. Oke, kita lanjut ya. Dalam perencanaan peta tersier sama juga ya, peta kuarter juga begitu, nanti peta sekunder dan primer. Tapi biasanya tersier saja dulu. Apa yang diperlukan yaitu data yang dibutuhkan dalam perencanaan. Pertama, peta topografi skala 1:100.000 atau 1:25.000. Nah, itu yang biasa digunakan, boleh juga skalanya 1:20.000. Jadi kebutuhan air irigasi dan pembuangan harus ditentukan juga. Kemudian kondisi fasilitas pemberian air irigasi dan pembuang. Keempat, terakhir prosedur eksploitasi yang berlaku itu untuk apa saja. Oke, kita lanjutkan. Pada peta tersier ini, adik-adik nanti harus melihat ya, ambil lagi ada di kriteria perencanaan bagian peta tersier, biasanya KP05 ya. Nanti di internet ada juga itu kalau mau menentukan misalnya berapa ukuran peta tersier. Misalnya ditentukan 50 sampai 100 hektar. Umumnya itu ya penentuan untuk peta tersier itu luasannya antara 50 sampai 100 hektar. Kemudian ukuran peta kuarter itu ya adik-adik 8 sampai 15 hektar. Panjang saluran tersier biasanya 1.500 meter. Panjang saluran kuarter lebih kecil dari 500 meter. Adik-adik, jarak antara saluran kuarter dan pembuang juga biasanya lebih kecil dari 300 meter. Oke. Kemudian di KP04 itu atau banyak KP05 itu ada untuk penentuannya adik-adik ya. Bagaimana penentuan misalnya perhitungan parameter untuk kemiringannya, untuk debitnya, kecepatan airnya. Jadi pada perhitungan itu sudah kita lihat lagi ya di KP05, kemudian nampak ada juga KP04 ya, di situ ada debit misalnya di antara 0,15 atau 0 dari sampai dengan 0,15, kecepatan airnya sebesar 0,25. Sementara talutnya adalah kita ambil misalnya 1 gitu ya, atau perahannya itu 1. Kemudian kalau kita lihat lagi, kalau misalnya debit kita lebih besar, misalnya sampai dengan 4,5 dan 6, di antara 4,5 dengan 6 meter kubik per detik, berapa kecepatannya? Kecepatannya adalah sebesar 3,5, bukan, maksudnya kebesarannya 0,65 sampai 0,7. Jadi itu kecepatan itu adalah mempengaruhi dengan debitnya, besaran debit. Makin cepat, maksudnya makin besar debitnya, jadi kecepatannya juga makin besar. Tapi bisa juga sebaliknya. Kemudian parameter tinggi jagaan untuk saluran pasangan pun ada adik-adik, yaitu debitnya lebih kecil 0,5, tanggulnya yang biasa kita simbol itu F sebesar 0,4. Kemudian kalau antara 0,5 sampai 1,5, nah itu tanggulnya itu sebesar 0,5 dan seterusnya. Kalau kita lihat makin besar debitnya, maka sebaiknya tanggul itu atau M-nya makin besar. Jadi kalau sudah debitnya 15 meter kubik per detik, ambil saja tanggul itu sebesar 1. Oke, adik-adik kita lanjut.
pada gambar ini, pada gambar peta kontur tadi, adik-adik sudah bisa merencanakan, misalnya dimulai perencanaan peta-peta tersier. Tetapi harus diketahui juga dahulu data-data lokasi pengairan sebagaimana yang ditentukan atau perencanaan kita. Kalau di sini misalnya pada Provinsi Sumatera Utara, kabupatennya Deli Serdang. Nah, kebetulan ini data masuknya desa yang lama sudah desa Sekriu. Jadi maka disebutlah dari Sungai Sekriu. Skalanya tadi kan ada skala 1:100.000 atau 1:25.000. Dan di sini misalnya untuk sebagai contoh digunakan 1:25.000. Kemudian bangunan sadap atau transes ya, transesnya boleh di elevasi 38, 36, ini contoh aja, misal transes berapa. Kemudian pada bangunan sadapnya itu pada elevasi berapa, 38, boleh 35, gitu ya adik-adik ya. Kemudian kebutuhan air, itu pun kita tentukan di istilahnya kita buat soal kebutuhan airnya, kalau dia biasa yang standar adalah antara 1,2 sampai 1,7 liter per detik per hektar. Maka kita gunakan misalnya sini 1,5 liter per detik per hektar. Jadi ini menentukan kondisinya juga. Kemudian untuk perencanaan penanaman ini atau untuk mengairi kebutuhan air ini bulannya pun harus beda. Kalau di sini evapotranspirasi kita mau menentukan evapotranspirasi pada bulan Desember. Berapa evapotranspirasinya misalnya gitu ya adik-adik. Oke. Di sini ada kelihatannya gambar peta kontur. Kalau tadi sudah kosong dan ini sudah kelihatan ya, sudah terisi, hanya contoh aja ya adik-adik. Dan ada di sini gambar sungai ya, sungai. Gambarnya adalah di sini kelihatan cuman karena kontur itu rapat, jadi nggak gitu jelas sekali. Ada Sungai Kerio, kemudian ada saluran primer, sekunder, kelihatan saluran primer, sekunder, tersier ya. Nah, jadi kelihatan saluran tersier. Kemudian ada bangunan primer, bangunan sekunder, kemudian bangunan bagi, dan ada juga jembatan. Sini adik-adik ada kelihatan jembatan ya, ini jembatan. Jembatan, kemudian ini pemukiman, ada jalan rel kereta api. Nah, jadi semuanya ini ditentukan di peta kontur ya. Jadi rencanakan aja sendiri. Bagaimana untuk menentukan kebutuhan air? Tapi untuk kebutuhan airnya kita harus mengetahui dulu terlebih dahulu yang kita cari evapotranspirasi. Walaupun kebutuhan evapotranspirasi itu tidak mempengaruhi sekali daripada peta sawah, cuma untuk tugas urutan evapotranspirasi karena kan kehilangan air di lahan atau di peta sawah, makanya dibuat dicari juga. Oke adik-adik, akan kita lihat rumusan evapotranspirasi. Di sini ada adik-adik lihat ya evapotranspirasi dengan rumusannya, misalnya di sini ada EA. Ya, adik-adik lihat ya, di mana EA ini adalah tekanan uap. Jadi air tekanan uap air apa nih ya, air basah gitu ya. Rumusannya bisa adik-adik lihat ya. Memang ini kalau bisa nanti dicatat terus ya adik-adik ya. Kemudian kalau dilihat di sini ada juga ya adik-adik ED. ED ini simbol aja ya. Ini ED, ada EA, di mana EA tekanan uap air basah tadi yang ini didapat. Kemudian ED ini adalah tekanan uap air aktual. Jadi kelihatan ya adik-adik ya. Kemudian ini FU. FU ini ada rumusannya juga 0,27 kali 1 tambah kecepatan per 100. Ini mempengaruhi FU ini mempengaruhi kecepatan angin ya, fungsi angin. Oke, ini lagi ada diketahui PA, di mana PA ini adalah tekanan atmosfer. Jadi tekanan atmosfer ini 1013 kurang 0,1055 E. Jadi ini sudah ditentukan di mana ini pengaruh daripada elevasi
permukaan laut ya adik-adik ya. Mana permukaan laut itu nanti dilihat juga ada datanya atau tabelnya. Kemudian L ini adalah latent head. Jadi pengaruh juga dengan waktu, dan di sini ada juga konstanta ya. Jadi konstanta ini biasanya hasilnya tidak mempunyai dimensi. Jadi masing-masing dalam rumusan ini adik-adik sebenarnya semuanya ini adalah untuk mencari kelanjutan daripada masing-masing perhitungan evapotranspirasi. Kalau misalnya di sini apa nih ya, D ini untuk sudut dari kurva. Jadi kan ada juga sudutnya antara tekanan uap tadi, yang tekanan uap jenuh. Jadi ini dia rumusnya D, do ya, atau kemudian W, di mana ini W ini atau kita ambil faktor koreksi ya terhadap temperatur ya, faktor koreksi terhadap temperatur D apa per do tambah apa tadi ya beta tadi. Kemudian di sini ada lagi RNS. RNS ini maksudnya untuk radiasi juga ini ya adik-adik ya, untuk solar radiasi tingkat pemanasan. Kemudian ini adik-adik ada RN, di mana RN itu radiasi netonya. Nah, RNS kurang RNL. Mana RNL itu? RNL radiasi gelombang panjang. Jadi ini pengaruh ya rumusannya. Adik-adik lihat RNL ini radiasi pengaruh gelombang panjang. Kemudian kita dapatlah evapotranspirasi. Jadi setelah dapat semua rumusan atau perhitungan yang ada, tinggal dimasukin data-data. Tadi adik-adik harus lihat buku kriteria perencanaan irigasi ya, mulai dari KP 01 sampai 05 sudah ada. Adik-adik nanti bisa perhitungannya. Coba kita lanjut apa ya yang selanjutnya. Oh, ini rumusan-rumusan penjelasan yang sudah saya jelaskan ya. Ada simbol-simbol nanti adik-adik. Tadi kan ada EA-nya, tekanan uap air basah, evapotranspirasi, kemudian masing-masing dari rumusan tersebut sudah adik-adik lihat ya. Jadi bukan kita bilang bahwasannya ini adalah rumusan yang baru, tidak, ini adalah penjelasan dari rumusan yang telah dijelaskan. Jadi nanti adik-adik tinggal ngambil masukkan rumus-rumusan untuk evapotranspirasi. Ini ya lagi rumusannya, supaya nanti penjelasan dari rumusan yang sudah saya jelaskan adik-adik nanti tinggal menyesuaikan saja. Coba deh ya kita ambil contoh untuk bulan tadi kan direncanakan kan bulan Desember. Jadi pada bulan Desember itu waktu temperatur udaranya sebesar 27 derajat Celcius. Oke, kelembaban udaranya 82%. Kan tadi penjelasannya, ini contohnya kita ambil berapa nanti evapotranspirasinya ya. Kemudian kecepatan anginnya 2,3 meter per sekon atau kilometer ya, 8,2 itu kilometernya kita ambil aja per jam, misalnya satuannya mungkin dalam perhitungannya harus kita sesuaikan nanti bagaimana ke meter kilometer kalau ini masih belum pas atau mungkin hasilnya kurang, kira-kira beginilah yang kita buat melihat dari tabel ya adik-adik ya. Kemudian penyinaran matahari itu dianggap 50%. Tadi sudah dimasukin dapatnya I-nya, RA-nya, kemudian C-nya. Oke, jadi hasil dari perhitungan dari rumusan yang ada dengan soal yang contoh diberikan, tapi untuk tabel untuk menentukan biasanya IA-nya itu kan kita harus ada mengaruhi tabel-tabel yang dari buku
KP05 tadi atau 04 atau 01 sampai 04 ada tabelnya, atau nanti selanjutnya boleh ditampilkan bagaimana untuk mencari perhitungan evapotranspirasi, di mana evapotranspirasi ini kan banyaknya jumlah air yang hilang melalui lahan dan tumbuhan kan gitu ya. Tumbuhannya apa? Tanaman padi. Jadi mereka ini tanaman padi ini memerlukan pasti ada evapotranspirasinya, jadi air yang hilang gitu ya. Ternyata dari hasil perhitungan, ini sudah dapat perhitungan, kita lihat berapa evapotranspirasinya ya adik-adik. Ini perhitungannya sudah dimasuki satu persatu, diuraikan sesuai rumusan yang ada ya adik-adik, dapat adik-adik lihat di sini. Oke, silahkan dilihat hasilnya. Radiasi yang datang, kemudian masing-masing faktor koreksi, kemudian sudut kurvanya, dan radiasi netonya adik-adik bisa lihat. Maka setelah uraian perhitungan evapotranspirasi itu, maka didapat ternyata evapotranspirasi pada bulan Desember sebesar 3,91 mm per hari. Itulah kehilangan air untuk evapotranspirasi. Oke, adik-adik, sekarang dari penjelasan ya, penjelasan bagaimana adik-adik untuk menentukan atau mengerjakan nantinya. Tugas rutin itu tetap berjalan ya. Silahkan adik-adik jawab nanti pertanyaan-pertanyaan yang ada dari soal yang diberikan, karena ini adalah kesepakatan kita sesuai RPS yang telah diberikan, dan adik-adik tetap mengerjakan tugas rutin. Untuk CBR nanti adik-adik tetap menerima bagaimana CBR itu dikerjakan, bukunya ada tetap buku bahan ajar bahan ajar irigasi ya, irigasi dan drainase. Jadi adik-adik tetap memiliki, boleh nanti dilihat di internet. Begitulah adik-adik penyampaian materi yang kedua ya dari pengenalan irigasi. Demikian, semoga adik-adik paham semua. Untuk ini kita bisa nanti tanya jawab melalui link yang akan diberikan atau melalui chattingan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua.